kenapa kita tidak bisa. Bagaimana caranya? Mungkin akan narasumber-narasumber nanti lain. Bapak Ibu sekalian, mari tidak boleh tidak mengenal diri. Modal utama Yogyakarta ini untuk investasi adalah keamanan. Saya selalu berbicara, tadi juga berbicara, bahwa keamanan di Yogyakarta itu bukan sekedar situasi, tetapi investasi. Karena apa? Demografinya, strukturnya, kota budaya, kota wisata, kota pelajar, yang mana membutuhkan kehadiran manusia kan? Boleh salah satu universitas mengatakan bahwa satu kelas diisi 10 profesor, atau tiap hari tari-tarian di Malioboro, tapi keluar dibacok, keluar ditampok, demo bakar-bakaran, nggak setuju lempar-lempar batu. Saya mau nanya, ada yang datang? Apakah ada anak yang dikirim ke Jogja? Apakah ada orang tua yang begitu nekat? Kalau tahu peredaran narkoba begitu bebas luas di sini, dia tetap kirim anaknya ke Jogja. Kecuali orang tua ini bohongin sama anaknya. Begitu kampus tutup, kos-kosan terganggu. Kos-kosan terganggu, laundry terganggu. Laundry terganggu, kos-kosan terganggu, kampus tutup, konsumsi terganggu. Itu baru satu. Terus tutup semua wisata, UMKM terganggu. UMKM terganggu, petani terganggu. Betapa dahsyat. Ketika dibicara di Papua, keamanan itu letaknya jauh, negerinya besar sekali. Sumber dayanya ada, tambang emas. Di Sulawesi Tenggara, tambang nikel. Di Jawa dan Sumatera, perkebunan. Terjadi sesuatu, sawit tetap panen. Itu. Terjadi sesuatu, nikel tetap bisa dia tarik. Bisa terjadi. Bisa terjadi di Jogja? Enggak bisa. Clear. Itu berdasarkan upaya 6 bulan kita diskusi terus, menghitung terus. Itulah sebabnya di Polri kami tulis aman secara angka dan aman secara rasa. Angka kita yang punya. Jadi kami terus melihat indikator-indikator kejahatan setiap minggu, setiap bulan kita lihat indikator-indikatornya, penurunan. Terus kemudian rasa, oh bisa. Kenapa nggak taruh aja sih Brimob di mana-mana itu? Saya bisa bayangkan nggak kalau Brimob saya taruh di sekitar Malioboro, apakah wisatawan akan datang? Atau wisatawan merasa resah? Resah. Aman nggak buat saya? Aman. Keuntungan nggak buat saya? Untung. Aman. Tetapi masyarakat banyak yang mulai tutup warung. Itu Polri atau hukum atau keamanan nggak berperan dalam pembangunan. Karena dari kesemuanya rasa aman, nyaman, pelayanan baik, ini semua harus menuju yang namanya peran Polri, peran keamanan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Karena peran ekonomi masyarakat sangat berpengaruh juga terhadap kejahatan itu sendiri. Jadi ini semua saling merekat. Jadi makanya ikatan grup besar di mana saya selalu matur dengan saudara menyampaikan perkembangan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, tetapi ada satu persoalan di wilayah kita ini yang cukup menjadi perhatian dan terus-menerus yang obatnya susah sekali. Bapak Ibu sekalian, secara angka sudah kita lakukan. Kita punya spesifik kenakalan anak dan remaja yang selalu di lapangan. Nah, kita menyebutnya istilahnya, apalagi istilahnya, itu yang saya heran. Orang Jogja mau menggunakan istilah itu. Saya sih nggak mau. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya nggak mau? Nanti saya jelaskan bahwa keberadaan mereka itu adalah kegiatan gangster. Mereka lebih serem dari cerita yang disebut tadi. Mereka ini direkrut karena kegagalan rumah keluarga. Kegagalan mana? Ketika orang tua dan guru hanya melihat anaknya dari kemampuan akademis. Mereka lupa anak ini tidak hanya kemampuan akademis. Karena mereka tidak punya eksistensi itu, aktualisasi diri tidak bisa diberikan. Mereka di sekolah juga mendapat persoalan itu, kemudian terekrut dengan keluarga baru. Keluarga baru inilah yang namanya geng. Geng ini kemudian mengadu adik-adiknya. Nah, itulah mereka bikin pertandingan perkelahian di lokasi-lokasi tertentu.
disebut oleh masyarakat Jogja, sebutannya Kliti. Yang serutnya Kliti itu ternyata tidak ada referensi yang clear yang menyamakan Kliti itu adalah kejahatan. Enggak ada. Tetapi dibuat orang di sebuah Wikipedia Kliti, padahal arti Kliti itu keliling-keliling dalam hal yang positif. Tetapi di Wikipedia ditulis keliling-keliling boleh Kliti. Bayangkan, ini diterima dan diakui sama kita secara informal. Bahkan saya pernah ada di sebuah forum resmi, seorang besar bicara seperti yang terjadi namanya Kliti. Dia menggunakan sebuah istilah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, istilah ini dibuat sedemikian rupa oleh mereka untuk merendahkan. Karena banyak korban gara-gara kata ini yang harusnya dia korban, dia tabrak lari, harus dipukulin massa gara-gara satu kata tadi. Di Sleman baru saja terjadi. Anak ini menghindari dari keributan, dia menghindari ke kanan. Teriakin dari sebelah sana, Kliti, dia dipukulin. Satu kalimat telah merubah, satu kata merubah cara bertindak. Jadi bukan ketakutan sudah penting. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan angka, saya tidak sebutkan di forum besar ini karena angka ini berbahaya. Sudah 81 selama 2003 awal sampai sekarang, 81 kejadian yang kami hentikan. Ada sekian ribu kegiatan yang akan masuk ke masyarakat. Saya secara pribadi sudah masuk ke 59 kelurahan untuk terus bicara ini. Kunci tinggal satu, rumah harus memperhatikan keluarganya. Nah, kenapa saya penting bicara ini? Kalau saya terus melakukan upaya kepolisian seperti ini, berapa yang ditangkap? Berapa? Karena bicara traffic strike, patroli, itu pasti menggeledah kalau terjadi sesuatu. Dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini the next pemimpin. Anak-anak ini juga yang akan hadir. Berapa banyak kita dengar situasi-situasi di luar sana, di luar wilayah Jogja, yang menggelora. Mereka terpanasi sekarang dengan kejadian kemarin. Makanya yang sudah nyaman itu dan tenang itu tiba-tiba ada sedikit, rasanya dunia sudah mau sangat gempar. Bapak Ibu sekalian, ini persoalan yang sedang kita hadapi. Secara umum saya juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertanian, iklim akan panas di tahun 2025. Kemungkinan berpengaruh terhadap panen. Nah, pemerintah Pemprov sudah membangun 1.600 hektar tambahan sawah. Artinya sawah yang tidak bukan sawah. Polri kemarin menambah 100 hektar mencetak sawah. Hari ini kita tanam. Karena nggak mungkin kita meningkatkan produktivitas, yang bisa kita tingkatkan itu adalah jumlah tanamnya. Kenapa saya bicara gini? Saya mau sampaikan pengaruh geopolitik, Ukraina, Rusia, semua segala macam yang berimbas kepada kita secara ekonomi, berimbas kepada kita secara keamanan, berimbas kepada kita secara pangan, tidak berhenti atau tidak pause karena kita lagi ribut soal pasca pilpres. Persoalannya jalan terus. Jangan, kenapa kita bangun 100 hektar sekarang ini? Mudah-mudahan forecast-nya salah, tetapi kita sudah siap lahan yang lebih banyak. Setidak-tidaknya tidak lagi seperti peristiwa COVID. Kejadian yang kita memang tidak tahu apa-apa, semua tidak bisa. Kalau misalnya terjadi 2 kali panen, maka jumlah beras akan sangat berkurang. Nah, ini yang akan kita antisipasi di tahun depan, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita sekarang mencetak sawah. Nah, itu saya mau kasih tahu pada seluruhnya. Kita punya tantangan lain. Kita punya, dan di sini hanya bisa terjadi kalau kita bekerja sama. Sekali lagi, keamanan yang terjadi saat ini secara angka, Polda Jogja nomor 2 terbaik dalam hal seluruh Indonesia, terbaik untuk keamanannya. Pemerintah provinsi mendapat penghargaan terbaik sebelumnya. Dan yang saya mau sampaikan, itu semua terjadi bukan karena Polri yang hebat, tapi kekuatan kerjasamanya Jogja yang luar biasa. Jadi, menurut saya, Jogja akan menyelesaikan semua persoalannya karena berisi banyak orang-orang besar, orang-orang pintar. Kita akan selalu bekerja sama. Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Ke depan, untuk tantangan ke depan, mari bergandengan tangan.
beriringan membuat kita indah di Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas yang mulia sekali lagi buat Pak Suwondo Nainggolan dari Kulon Progo. Kiranya apa yang Bapak sharingkan tadi konten dan akan menjadi insight, menjadi